Dan beliau ini berani untuk adu data. Ya, wahai Pak Jokowi, wahai DPR dan seluruh rakyat Indonesia di sini, ayo kita adu data. Apakah yang disampaikan oleh Bung Edi ini adalah sebuah main-main, apalagi banyolan, atau semata-mata karena kecintaan kepada negeri ini? Ya, karena sayangnya negeri ini jangan sampai dikuasai oleh oligark dan merugikan rakyat. Kalau kemudian sudah dipecah belah ini tidak bisa, maka mereka itu ditangkap, ditersangkakan, ditangkap agar mereka bungkam. Ya, seperti sekarang ini. Sesungguhnya persoalan kita yang sebenarnya ini adalah penjajahan dari oligark, takbir. Penjajahan dari asing dan asing, takbir. Dan kerusakan, kerugian itu ada di tengah-tengah rakyat ini sudah begitu masif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kepada para ulama, para habaib, para tokoh, para mubaligh, para aktivis, para mahasiswa dan rakyat di seluruh Nusantara ini, baik yang pro maupun yang kontra terhadap Bung Edi Mulyadi, wartawan senior Muslim ini, maka kami ingin menyampaikan beberapa hal mengenai beliau. Yang pertama kami sampaikan terhadap beliau kurang dan lebihnya mengenai beliau. Sekali lagi, kurang dan lebihnya mengenai beliau. Sekali lagi, kurang dan lebihnya mengenai beliau. Bahwa beliau telah menyatakan bahwa beliau menyatakan ingin semata-mata menyampaikan kebaikan untuk negeri ini. Menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan keadilan, menyampaikan terwujudnya kesejahteraan di negeri ini. Itu sebetulnya inti yang paling besar yang ingin beliau sampaikan di dalam forum sebelumnya ataupun di forum-forum yang lain. Sekali lagi, terlepas kurang dan lebihnya. Dan hal ini cocok seperti yang digambarkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Subhanallah. Ar-Rahmah di sini maknanya adalah para ulama mungkin dengan redaksi yang berbeda-beda, namun inti maknanya adalah sama, yakni jalbul manafi' wa daf'ul mafasid. Sesuatu yang mewujudkan kebaikan dan akan menghilangkan kerusakan. Itulah yang dimaksud oleh Bang Edi, wartawan senior Muslim, selalu menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, selalu menyampaikan Islam, selalu menyampaikan syariat Islam, karena di situ terletak keadilan, di situ terletak kebaikan, di situ terletak akan hilangnya kerusakan dan berbagai macam kezaliman dan kebiadaban. Oleh karena itu, yang kedua perlu kami sampaikan, inti yang disampaikan oleh Bang Edi terlepas dari dugaan ada ujaran rasis kepada saudara kami yang di Kalimantan, atau terlepas kurang dan lebih, kami mohon juga dipahami dan juga direnungkan dan juga didengarkan inti yang diharapkan oleh beliau, permasalahan pokok yang disampaikan oleh beliau, yakni pemindahan ibu kota ini adalah menguntungkan oligark dan merugikan saudara kami rakyat Kalimantan dan juga rakyat Indonesia secara umum. Betul tidak? Betul.
seperti yang disampaikan ya oleh pembicara yang pertama, yakni Bang Ishak dari Fakta dan juga dari Bang Agung aktivis 98, yakni yang pertama menguntungkan oligark. Ya, baik ini adalah dari konsensi lahan, baik dari pembangunan proyek, baik dari juga nanti kemungkinan penjualan aset-aset ibu kota lama. Maka itu ada syarat ya pengerukan atau eksploitasi dari aset atau investasi yang akan digunakan untuk merealisasikan ibu kota baru. Ya, bahkan di situ akan syarat dengan kemungkinan dugaan akan ada korupsi. Dan beliau ini berani untuk adu data. Ya, wahai Pak Jokowi, wahai DPR dan seluruh rakyat Indonesia, di sini ayo kita adu data. Apakah yang disampaikan oleh ya Bung Edi ini adalah sebuah main-main, apalagi banyolan, atau semata-mata karena kecintaan kepada negeri ini? Ya, karena sayangnya negeri ini jangan sampai dikuasai oleh oligark dan merugikan rakyat. Ya, betul tidak? Betul. Subhanallah. Yang kedua tadi juga ditantang untuk adu data. Ternyata investasinya itu ternyata ada yang dari asing, dari Amerika, dari Uni Emirat, dari Uni Eropa, dari RRC, dari Jepang. Ya, maka kalau kemudian investasi ini dari asing, tentu di situ kedaulatan kita akan ya dirongrong, bahkan bisa menjadi hilang seperti sekarang. Salah satu bentuk adalah pengesahan RUU dari IKN ini super cepat. Ya, di malam hari atau di pagi hari. Cepat sekali. Ya, padahal belum disosialisasikan kepada rakyat dunia kampus. Dan juga belum ditanya ya sebagian besar rakyat Indonesia ini. Ya. Walaupun diprotes sana protes ini tetap berlanjut itu. Ya, subhanallah. Nah, itu yang jelas ya. Sedangkan di sisi yang lain adalah merugikan rakyat. Coba kita lihat rakyat yang ada di Kalimantan. Menurut data ya World Wildlife Fund ya, penggundulan hutan diperkirakan sampai tahun 2020 itu diperkirakan akan terjadi kehilangan lahan hampir 6 juta hektar. Coba. Ini penggundulan, hilangnya lahan hutan ini ya diperkirakan 6 hektar ini, 6 juta hektar ini adalah ulah siapa ini? Apakah ulah rakyat atau ulah oligark, saudara? Ya, ulah rakyat atau ulah oligark, saudara? Oligark. Ini, saudara, fakta menyengsarakan rakyat. Ya, belum kemudian berapa tadi yang disebutkan lubang batu bara. Ya, belum kemudian disebutkan tadi juga bagaimana ya sengketa kepemilikan tanah. Ada ketua adat yang kemudian diseret begitu saja. Ya, kami menduga di sini ada ketidakadilan di dalam konsensi ya lahan, saudara. Kalau oligark itu gampang dan dilindungi, kalau masyarakat semena-mena. Ya, demikian juga bagaimana kemudian banjir. Ya, luar biasa. Ya, ternyata banyak di sana itu banjir yang belum bisa diatasi, saudara. Ya, ditambah lagi. Ya, di daerah sana ini sudah ada proyek gagal gitu. Jadi di Kalimantan sendiri ternyata sudah ada proyek gagal, yakni salah satunya adalah tahun 2015 itu ada mega proyek kereta api Borneo yang nilainya 57 triliun. Ya, ini proyek gagal coba. Yang investornya ini sudah tidak sanggup lagi. Ya. Ini fakta ini. Bagaimana mega proyek di sana itu gagal. Ya. Yang 57 triliun saja gagal, apalagi yang jauh lebih besar ini bagaimana? Coba. Demikian juga ada ya kawasan ekonomi khusus di Maleo juga mangkrak dan hilang tanpa cerita, tanpa sejarah. Coba saudara. Tanpa ya. Ini ulah rakyat atau oligark, saudara? Oligark. Menguntungkan rakyat atau oligark? Oligark. Merugikan rakyat atau oligark? Rakyat. Subhanallah. Nah itu saudara. Di sisi yang lain saudara sekalian, ya Bang Edi juga ini ketakutan. Ya, saking sayangnya dia itu sampai berapi-api.
dan mungkin agak sedikit tadi yang kemudian ya disayangkan. Ya, namun demikian beliau ini takut. Ya, bagaimana mega proyek kalau kita lihat mangkrak skandal proyek LRT di Palembang. Ya, bagaimana juga mangkrak juga ya mengalami kerugian mega proyek Bandara Kertajati. Bagaimana nanti kemungkinan akan skandal besar ketika Pak Jokowi turun ketika ini kemudian dievaluasi dan diaudit ya kereta api Bandung Jakarta. Tidak menggunakan APBN ternyata menggunakan APBN. Coba ya, Saudara. Ya, demikian juga itu dikatakan Faisal Basri itu sampai mungkin sampai hari